Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal rem belakang. Pentingnya pakai rem belakang pada waktu mengerem. Rasanya banyak ya orangnya itu kalau ngerem males-malesan pakai rem depan aja. Kalau rem belakang aja kayaknya jarang. Kayaknya nggak ada orang yang ngeremnya belakang aja, kecuali minoritas sangat kecil sekali. Jadi ngerem itu orang kebanyakan pakai rem depan saja. Setelah itu baru orang yang ngerem pakai rem depan sama belakang. Minoritas yang pakai rem belakang saja ini nggak tahu kenapa, mungkin rem depannya nggak pakem atau apa, atau orang yang biasanya kalau pakai motor nggak pernah lebih dari 40 km per jam. Karena memang kalau jalan pelan kan nggak perlu pakai rem, nggak perlu punya rem pakem. Nah, Honda rupanya menciptakan kombi brake sistem CBS itu untuk kaum minoritas ini, untuk mereka-mereka yang remnya pakai rem belakang aja, sehingga diciptakan CBS, kombi brake system. Jadi ngeremnya waktu si kaum minoritas ini ngerem rem belakang, depannya jadi ikutan ngerem. Cuma tentu problematik karena yang namanya perbandingan rem depan dan belakang itu berbeda tergantung situasi. Bahkan dari AHM, safety reading AHM sendiri mengakui bahwa kalau pakai rem belakang itu terutama pada waktu jalan licin, waktu jalan nggak licin, rem depan nggak dipakai. Jadi nganjurkannya rem belakang kok. Cuma kalau motornya pakai kombi brake mustahil. Karena waktu kombi brake tuas rem belakang ditekan, yang depan juga ikut ketekan. Ya jadinya kombi brake ini kalau di situasi jalan licin bikin orang resiko jatuh. Nah, selain itu kalau yang mayoritas yang pakai rem depan aja ada problem jatuh juga. Jadi harusnya kalau ngerem itu seimbang depan dan belakang, atau belakang duluan juga lebih aman. Karena apa? Rem depan itu bikin grip ban depan hilang. Grip ban depan hilang itu efeknya adalah motor jadi nggak stabil. Jadinya arah motor itu bisa berubah. Kalau sudah berubah, gripnya hilang, ya otomatis drosor. Nah, sementara itu rem belakang fungsinya sebagai penyetabil. Jadi kalau rem belakang ditekan, motor otomatis lurus. Artinya kehilangan grip ban belakang masih ada resiko, masih ada kemungkinan mengembalikan kendali lagi. Nah, ini tentu bukan untuk di tikungannya. Kalau untuk di tikungan sudah beda lagi, sudah lebih rumit lagi. Kita bicara jalan lurus saja. Karena memang kehilangan grip di tikungan itu nggak semudah itu. Buktinya sistem ABS. ABS-nya motor rata-rata itu, motor yang biasanya itu cuma bisa dipakai normal di jalan lurus. ABS-nya nggak bisa berfungsi dengan baik kalau di tikungan.
ABS yang berfungsi dengan baik di tikungan itu ada sendiri, khusus namanya cornering ABS. Nah, cornering ABS ini adanya cuma di motor-motor mewah, motor-motor mahal, motor sekelas NMAX, XMAX, PCX tentunya nggak punya yang model kayak gitu, karena sistemnya yang mahal. Harus ada ini inertia measurement unit, IMO, sensor 3D dan macam-macam lah. Yang jelas sistemnya ABS normal itu cuma bisa dipakai di jalan lurus. Bahkan motor sekelas CBR 250 RR pun ABS-nya cuma fungsi di jalan lurus. Bisa dibaca sendiri di buku petunjuk Honda CBR 250 RR atau di keterangan ABS-nya CBR 250 RR. Itu ada warning bahwa ABS hanya fungsi di lintasan lurus, di jalan lurus. Nah, kembali lagi ke pengereman depan itu, resiko gripnya hilang itu besar. Mengapa? Karena pada waktu ngerem pertama kali, ban depan sama ban belakang itu seimbang. Sementara orang itu biasanya punya sementara itu pada waktu sudah ngerem, beban di ban depan itu lebih besar karena ada daya pengereman. Ban depan sudah ngerem, beban jadi makin ke depan. Karena beban makin ke depan, grip ban depan makin meningkat. Kalau grip ban depan meningkat, resiko untuk tergelincir berkurang. Tentu ada limit, tapi daripada bikin rumit, kita anggap saja nggak terjadi. Karena ini toh bukan di tikungan, tapi untuk di jalan lurus. Kalau di tikungan itu ada grip untuk menahan daya sentrifugal, daya sentrifugal dan pengereman. Ini harus ada keseimbangan. Kalau nggak seimbang ya hilang gripnya. Kembali lagi ke kebiasaan pengereman. Kebiasaan pengereman. Orang itu kalau ngerem biasanya depan dulu. Yang biasa ngerem gini biasanya yang motornya pakai pernik aneh-aneh gitu. Selain ngerem dulu, ada lagi kebiasaan lain, yaitu kalau menekan rem tenaganya dibuat konstan. Jadi dari awal sampai akhir, dari pertama mulai ngerem sampai sudah ngerem, itu tenaga yang ditekan ke tuas remnya itu sama. Ini sebenarnya salah fatal. Karena apa? Pengereman maksimal itu enggak begitu. Kalau misalnya mengandalkan cuma rem depan saja ya, pengereman maksimal itu kalau awal itu enggak begitu ditekannya enggak begitu kuat, karena grip ban depan masih kecil. Begitu sudah mulai besar, baru tenaga yang untuk dipakai untuk menekan tuas rem itu ditambah, karena grip ban depan sudah nambah. Efeknya kalau ngerem pakai tenaga konstan, itu daya pengeremannya kurang.
Jadi orangnya mungkin pede, wah pakai ngerem depan tok, tenaga konstan ini wes hebat, tenaga ngeremnya, motorku bisa berhenti sempurna. Tapi orang kayak begini baru akan apa tahu, baru akan merasakan sendiri bahwa asumsi mereka itu salah ketika mereka adu rem dengan motor lain, terutama sama mereka yang ngeremnya bersamaan depan belakang. Jadi ngerem bersamaan ini, ngerem depan ini terjadi karena kebiasaan ngerem tekan konstan ini yang pakai rem depan ini terjadi karena pengendaranya ini takut, karena emang kalau nekennya terlalu keras waktu pertama ya, itu motor bisa delosor. Kalau nekennya pertama itu terlalu besar karena grip ban depan belum keluar beneran, langsung bisa delosor. Oleh karena itu yang kebiasaan rem depan itu neken rem depannya nggak banyak, tapi yang salah untuk berikutnya dia nggak nambah lagi. Waktu adu sama emak-emak sama bapak-bapak yang remnya pakai 2, efeknya adalah si orang yang sok jago motor pakai aksesori banyak itu ngerem kalah sama yang emak-emak sama bapak-bapak itu. Jadi beda jauh banget. Penulis sendiri pernah jadi korban orang yang sok peminter pakai rem depan tok itu. Motor penulis, padahal itu motor kalah kencang loh sama penulis. Penulis jalan kira-kira 80, yang naik motor sok pakai aksesori gak karu-karuan banyaknya itu jalannya paling cuma 70. Penulis nyalip motor yang gaya-gayaan itu. Terus tiba-tiba depan ada anak nyebrang gak karu-karuan, ada beberapa anak kecil-kecil nyebrang langsung jalan seenaknya, kan ngerem mendadak. Penulis langsung rem. Di depan ada beberapa kendaraan pelan yang ikutan ngerem juga. Dan penulis ngerem itu masih bisa menghindar karena grip ban depan masih tidak habis. Jadi penulis kan mengandalkan kalau ngerem itu ngerem belakang dulu. Karena grip ban depan sudah enak, penulis pakai rem depannya lebih kuat. Penulis bisa menghindar itu dengan mengurangi sedikit rem depan, terus langsung navigasi. Penulis berhenti sama rata dengan motor lain yang pakai motor lain yang lebih pelan. Ada beberapa motor. Nah kemudian si motor yang pakai aksesori banyak gaya-gayaan itu nabrak penulis. Motor pakai ban besar, aksesori banyak, pakai aksesori rem juga, tapi ngeremnya kacau. Penulis ditabrak sangat keras sampai motornya mental, sampai spion itu patah, sampai lampu belakang itu patah, pecahnya sih karena standing ya. Jadi waktu ditabrak motornya mental, penulis lepas dari motor, motornya standing, kacanya belakang pecah. Nah itu saking kencangnya, kok bisa kayak gitu itu. Padahal penulis itu jalan lebih kencang, jalan 80,
motornya itu cuma jalan 70, kok nggak nututi? Itu mungkin karena orangnya itu ngandalkan rem depan tok. Ngandalkan rem depan tok itu bisa pakem. Tapi karena orang-orang pada penakut, tenaga waktu awal dan waktu sudah melakukan pengereman itu konstan. Karena konstan ini jadinya motornya kalau berhenti nggak bisa pakem, sama emak-emak, sama bapak-bapak kalah. Penulis juga pernah lihat ada motor aksesorinya banyak, pakai tuas rem wis model aneh-aneh itu. Ada motornya nggak kenceng loh, paling cuma jalan 50, 60 paling maksimalis. Di depannya ada motor emak-emak, bapak-bapak, motor bebek, motor metik yang pakai aksesoris itu, motornya motor ladi. Tapi apa yang terjadi? Memalukan banget. Motornya loh, kemampuan ngeremnya kalah dengan motornya emak-emak, dengan motornya bapak-bapak. Sampai apa? Sampai menghindari itu sulit. Terus nabrak knalpot, motornya itu jungkel, aksesorisnya pecah semua. Wes bikin malu lah. Gaya, tapi karena ngeremnya itu apa? Terlalu kepedean pakai rem depan, jadinya nggak bisa ngeremnya nggak kalah sama emak-emak. Nah, terus gimana cara pengereman yang lebih sip? Cara pengereman yang lebih sip adalah dengan mengerem itu belakang dulu. Jadi ini jalan sekitar 70, belakang kosong, direm belakang, terus depan ditekan bannya. Nah kayak gitu. Jadi rem belakang dulu, karena beban sudah ke depan, baru ditekan rem depan. Rem depan kalau berani ditekan, makin lama makin kuat. Jadi walau apa sudah rem belakang itu beban motor sudah ke depan, grip ban depan sudah lebih banyak, nekannya tetap menyesuaikan dengan beban dengan perubahan beban ke depan. Jadi begitu beban ke depan makin banyak, remnya ditekan makin kuat. Cuma ngerem begini agak susah kadang, terutama untuk motor yang rem belakangnya terlalu pakem. Ini Suzuki Next 2 ini kayaknya terlalu pakem juga, ditekan rem belakang sedikit sudah ngunci. Jadi kalau ngerem belakang harus lebih nggak terlalu kelas, biar motornya masih bisa dikendalikan. Jadi tetap butuh latihan. Ini jalan 60, direm belakang sedikit, terus baru rem depan banyak. Untuk latihan ini ya sebaiknya memang dilakukan di jalan yang kosong ya, yang nggak ada orang. Mungkin pakai ada orang lain juga, soalnya kalau jatuh kan ya gimana, berarti harus pakai standar pengamanan ala safety riding gitu biar lebih aman. Minim helm, jaket itu harus pakai. Nah kayak pengereman rem belakang ini banyak yang mengkritisi ya. Dibilang grip kan cuma ada di depan aja, yang belakang kecil. Emang gitu.
emang gripnya belakang itu waktu sudah ngerem kecil. Tapi sebelum ngerem, grip ban belakang itu banyak. Kalau motor matic itu mayoritas malah di belakang dulu. Motor sport sekalipun biasanya nggak sampai berat yang depan. Biasanya paling maksimal belakang 55, depan 45. Depan 55, belakang 45. Agak sedikit berat di depan. Tapi tetap ada 45% grip di ban belakang pada waktu sebelum pengereman. Nah, waktu kita melakukan ini, waktu kita menekan rem belakang, gripnya ban belakang 45% ini kepake. Dan sesudah melakukan pengereman belakang, anggap aja yang belakang tinggal 35, yang depan jadi 65. Nah, karena grip ban belakang berkurang, memang bisa terjadi ban belakang ini selip kalau kita tenaga pengeremannya dibuat konstan. Jadinya kalau rem belakang itu tekniknya adalah pertama keras, terus akhirnya dilembutkan, dikurangi tenaganya. Untuk rem depan pertama lembut, pertama nggak keras, terus makin lama makin dikeraskan. Itu tekniknya. Mengapa kok nggak barengan? Karena biasanya rem belakang itu bukan cakram, promo, depannya cakram. Dibuat belakang duluan itu tujuannya adalah biar ada jeda waktu. Kemudian satu lagi, maaf penulis lupa, kalau kita rem belakang dulu, rem belakang ini akan mengawali perpindahan berat ke depan. Jadi waktu kita ngerem belakang itu sedikit beberapa milisecond aja, misalnya setengah detik itu, berat motor, beban motor jadi pindah ke depan. Nah, saat beban motor sudah pindah ke depan, gripnya pada depan itu kan sudah nambah. Nah, kalau neken rem depan pada saat ini, nggak perlu terlalu takut sama tergelincir lagi, nggak perlu terlalu takut grip ban depan hilang, karena beban di depan sudah lebih banyak, gripnya lebih meningkat. Ada yang komen kalau teknik ini nggak begitu cocok untuk motor sport atau motor kencang. Acuannya MotoGP, katanya kalau di MotoGP itu pembalap ngeremnya cuma pakai rem depan aja. Tiru-tiru MotoGP karena menganggapnya pengereman utamanya di depan saja. Yang pertama, dari sisi keamanan di jalan itu lebih penting untuk tetap bisa mengendalikan motor. Kita lihat banyak contohnya di MotoGP, sepeda motor delosor karena ban depan hilang. Itu karena remnya pakai rem depan, jadi waktu kaget pakai rem depan tok, langsung grip ban depan hilang. Itu sering kita lihat di MotoGP. Dan kalau itu terjadi di jalan, bahaya. Jadi kalau ngerem belakang duluan sedikit gitu, terus baru ngerem depan, nah itu gripnya sudah lebih oke. Yang kedua, ngerem pakai rem depan saja itu teori kuno, teori masa lalu. Pembalap sekarang sudah nggak melakukan itu lagi. Pembalap sekarang baik di Yamaha, Honda, Ducati, manapun, itu
rem belakang itu dipakai untuk ngerem juga. Ada yang ngomong argumentasi kalau rem belakang cuma dipakai untuk belok. Itu bohong. Itu nggak baca MotoGP. Itu nggak mengikuti MotoGP sekarang. Mungkin harus ditimbang dulu ya, mengapa kok dulu ngeremnya depan tok, mengapa dulu ngeremnya cuma pakai rem depan di MotoGP. Karena dulu grip ban depan itu lebih besar daripada ban belakang waktu pakai ban Bridgestone. Itu yang membuat pembalap kalau ngerem depan saja, karena cukup dengan rem depan motor sudah bisa berhenti dengan baik. Sekarang beda. Sekarang ini ban yang dipakai di MotoGP itu grip ban depannya jelek, grip ban belakangnya besar. Apalagi yang untuk tahun ini makin ekstrim perbedaannya, yang belakang makin grip. Akibatnya kalau mau berhenti, pembalap sekarang harus mengerem dengan rem belakang juga. Makanya tuas rem belakang sekarang lebih penting. Jadi nggak cuma pakai jempol, bisa pakai jari juga. Dibuat kayak motor metik. Ini karena rem belakang fungsinya lebih besar di zaman sekarang. Yang ngomong gini, yang melakukan ini semua pembalap. Jorge Lorenzo sudah bilang begitu, Dovizioso bilang begitu, Marc Marquez juga melakukan itu. Nah, yang bilang Marc Marquez juga ngerem pakai rem belakang itu adalah Takaaki Nakagami. Ia bilang begini waktu cerita mengapa ia bisa dapat urutan pertama di free practice di latihan bebas. Takaaki Nakagami bilang bahwa ia bisa kencang itu karena niru gaya berkendara Marquez. Marquez, bukan Alex Marquez ya. Alex Marquez masih rookie, sampai sekarang balapan masih di belakang terus. Yang ditiru adalah Marc Marquez sebelum Marc Marquez cedera. Dibilang Marc Marquez itu kalau ngerem ternyata pakai rem belakang juga. Jadi rem belakang dipakai untuk menghentikan motor, bukan untuk belok aja, tapi untuk menghentikan motor. Ini ngomong, nah ini disebut secara eksplisit oleh Takaaki Nakagami. Rem belakang dipakai menghentikan motor, itu eksplisit. Dan ia meniru gaya ini, gaya berkendara ini. Efeknya ia bisa cepat di corner entry, jadi ia jadi lebih bisa mengendalikan motor jadi tetap kencang pada waktu corner entry karena ia bisa mengendalikan kecepatan motor dengan lebih baik. Ini artinya apa? Rem belakang ini membantu Takaaki Nakagami untuk mengendalikan motor dengan lebih baik. Mengapa kok pakai rem belakang? Nggak pakai engine brake? Engine brake di MotoGP memang bisa diprogram. Tapi ingat, engine brake ini butuh ECU, butuh nyetel ECU Magneti Marelli. Sementara ECU Magneti Marelli ini adalah ECU jelek, ECU nggak berkualitas yang dipaksa Dorna biar motor nggak bisa kencang. ECU jelek ini kan sudah terkenal bikin semua pabrikan itu pusing. Masalah wheel spin, masalah akselerasi, masalah wheelie. Untuk Honda, masalah utama adalah karena engine brake-nya ngaco.
engine brake-nya nggak konsisten. Ini engine brake nggak konsisten, ini penyebab utama pembalap Honda celaka, penyebab utama banyak terjadi crash pada pembalap Honda, termasuk cuma merek sedikit lebih bebas bisa menyelamatkan diri, sementara itu pembalap lain yang nggak punya kemampuan menyelamatkan diri jadi jatuh. Yang ngomong gini Carl Crutchlow, juga Lorenzo. Takaaki Nakagami sedikit nyentil, tapi jumlah komentar kalah banyak sama Carl Crutchlow atau Lorenzo. Ini ngeri lagi nih, penulis ngerem itu nggak berani kenceng-kenceng kalau di belakang ada motor nih, kayak motor kayak gini nih, motor kayak gitu itu orangnya gaya-gaya, sok ngerem tapi ngeremnya nggak pakem, nggak berani penulis kalau ngerem. Tadi kan ada motornya berang seenaknya gitu, penulis ngerem bisa lebih pakem dari yang penulis tunjukkan tadi, tapi penulis lihat spion ada motor kayak gitu nggak berani penulis. Jadi penulis kadang dilema, ada peristiwa depannya berang sembarangan, belakang ada motor, jadi penulis itu pasti ngepas, usahakan gimana caranya nggak nabrak yang depan, ngerem nggak berani pakem karena takut yang belakang itu kemampuan ngeremnya ya. Penulis tadi lihat ngerem sedikit, yang belakang itu ngeremnya payah. Jadi fakta ya, kalau orang mengandalkan rem depan itu kemampuan ngeremnya payah, sudah banyak kasusnya. Resikonya kalau ngeremnya nggak hati-hati di jalan licin gitu, kan tenaga pengereman awal-awal di jalan licin dan di jalan kering itu beda. Di jalan licin gripnya awal itu jauh lebih sedikit. Nah, kalau orang kebiasaan di jalan mulus kering, terus ada di jalan licin, gaya pengeremannya nggak dirubah, jatuh orangnya. Itu pernah penulis lihat beberapa kali. Nah yang kedua adalah orangnya itu terlalu penakut, nekannya waktu awal lemah, berikutnya tenaganya nggak ditambah, jadi tetap lemah juga. Hasilnya motornya sulit untuk berhenti, sama mak-mak kalah, sama bapak-bapak kalah. Motor nyeludur, nabrak motor yang ngerem di depan. Jadi semoga paham maksud penulis, kalau ngerem itu sebaiknya ngerem belakang dulu, latihan, jangan sampai selip, jadi awal agak keras, kemudian lemah, yang depan kebalikan, awalnya lemah, makin lama makin keras. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.